aku tak setuju pergi dokter Jawa itu. Iya macam tukang sihir, lama-lama kita se-Jawa semua. Sudah, kita Bapak Tibo saja. Jelas, iya suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir, jangan sepikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil tuh dokter. Kau saja yang panggil. Kau yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Masuk saja sini. Dini hari seperti ini, tidak baik berada di rumah. Ada yang mau melahirkan? Ya, melahirkan memang suka tidak kenal waktu. Sama seperti kematian. Kematian? Kenapa aku bisa melantung menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa setiap kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran pasti akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Lihat saja kotamu sendiri. Lama-lama pemukiman warga memakan sawah-sawah para petani. Gedung-gedung besar merambah sampai kota pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang telah diajarkan. Aku di sini jadi saksi bahwa setiap kesakitan yang ada di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Hei, siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja sini. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Jangan lama-lama di luar sana. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat. Tapi setidaknya, bayi yang ada dalam kandungan itu punya kesempatan untuk menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua kan sudah tahu bahwa bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Itu anaknya Bapak Wanggai yang tinggal dekat dermaga. Tadi pagi meninggal. Si Sarce, anaknya Bapak Koga yang dulu lucunya minta ampun sewaktu lahir, 2 hari yang lalu juga meninggal. Katanya Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi terburuk sepanjang bangsa modern ini. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Kita harus ke kota kabupaten buat ambil beras pakai perahu. Dan itu memakan waktu 2 hari. Iya, 2 hari. Tapi waktu perahu pembawa beras itu ternyata nabrak batang kayu di sungai. Dan orang-orang yang mati dimakan buaya. Berasnya hanyut begitu saja di sungai. Hampir selama 3 bulan, desa ini tidak ada beras. Tapi anehnya, warga datang beramai-ramai dan mereka menuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat, Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan. Kami di sini juga ingin makan beras, sama seperti orang di Jawa. Tolong kau bawa beras untuk kami. Ketika aku coba untuk bicara, Bapak Tibo cepat-cepat memerintah aku untuk diam. Kau minta saja Bapak Presiden utus orang-orang Jawa itu supaya cepat kirim kita beras. Karena kami di sini bukan cuma lapar. Kami di sini juga ingin maju toh. Bapak Koga yang dari tadi duduk di belakang maju ke depan. Saya mau bicara, Pak. Maaf Bapak Tibo. Dokter Rahayu yang bantu kita sudah lama sakit-sakitan. Dokter Rahayu juga bantu kita lahirkan punya anak-anak. Dia tidak pernah minta ongkos. Semua sukarela. Jadi dia tidak ada urusan dengan beras. Mana kok bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti dia bawa beras. Tidak Bapak Tibo, saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Sekarang, mari kita pikirkan bersama mengatasi ketiadaan beras ini. Saya ada usul. Bagaimana kalau sementara ini kita kembali makan sagu? Mana pula kau bisa bilang begitu? Zaman presiden dulu ada bilang kalau orang Papua mau modern harus makan itu beras. Makan sagu itu hanya perpanjang penderitaan.
Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Selama aku di sini, aku justru banyak belajar bagaimana cara mereka berpikir lurus dan ambil keputusan. Dia selalu konsisten dan teguh pegang janji. Tidak seperti kamu yang sukanya mencela-mencela. Besok pilih ini, lusa pilih itu. Bapak Tibo, kataku kepada kepala suku itu. Saya boleh tanya? Dia mengangguk. Bapak Tibo dulu dilahirkan mama setelah bekerja sama dengan bapak, bukan? Kulihat mukanya bingung, tapi mukanya menjadi lucu ketika ia bilang, "Ah, untuk apa kau tanya itu? Tanpa mereka, kita ini tidak ada, begitu kah?" Bapak Tibo, waktu bapak dan mama bekerja sama, mereka ada makan apa toh? Kulihat mukanya bertambah lucu, seolah celingak-celinguk melihat warga lain. Ia bilang, "So pasti makan sagu." Mama dan bapak saja makan sagu. Kenapa kita orang tidak? Ia coba menjawab dengan memelas. Orang Jawa so bilang, kalau orang Papua mau modern, harus makan itu beras. Karena kalau makan beras, kami tidak lagi disebut primitif. Karena kami di sini juga ingin maju toh. Bapak Tibo, jadi modern tidak harus makan beras. Orang Belanda makan roti dari gandum. Nah, kalau di tanah Papua ini ada sagu, kenapa kita tidak olah sagu jadi roti? Atau kita makan sagu saja, begitu kan? Tiba-tiba ada seseorang, aku ingat dia pernah datang ke puskesmas malam-malam. Dia membawa temannya. Setelah aku periksa, ternyata dia harus dibawa ke rumah sakit kabupaten. Saya tanpa berpikir panjang, bapak itu langsung mendongkan pistolnya. Dan di situ terus terang, aku menjawab, Bapak tenang dulu. Tidak ada gunanya, Pak, bertempur di gunung-gunung. Mari, sini, bergabung dengan orang-orang kampung." Pistol yang tadi di kepalaku, ia turunkan. Dan temannya pun mulai sadar. Dan dia pergi mengiring temannya. "Kau ada setuju kah?" Lalu dia bilang begini, "Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa kita olah jadi roti? Bagaimana kalau besok kita ke hutan cari sagu? Bagaimana Bapak Tibo? Setuju kah?" Besok kami memang ke hutan cari sagu. Tapi alangkah kagetnya, waktu pohon sagu sudah hampir tidak ada lagi. Pohon sagu kini berubah menjadi hamparan sawit. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras. Dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab atas kejadian di sini. Karena pemerintah di Jawa sudah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tidak pernah ditanam di desa ini, sehingga harus didatangkan dari luar pulau. Apa? Ada yang mau melahirkan? Masuk saja. Jangan lama-lama di luar sana. Apapun keadaannya, harus diberikan kesempatan untuk hidup. Hidup. Dan disitulah, terus terang, aku merasa gagal sebagai dokter. Yang dikirim jauh-jauh dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Sungguh tak bisa kunalar. Hidup menderita. Bagaimana bisa di surga terjadi kelaparan? Tiba-tiba, aku ingat dia pernah datang ke puskesmas malam-malam. Dia adalah seorang transmigran asal Bali. Dia bilang, hidup itu harus menanam. Tidak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu begitu sederhana, tapi membuat aku berpikir sepanjang malam. Kegiatan warga dulu memang sebagian mencari ikan di laut, dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tapi setelah sungai tercemar oleh limbah sawit dan pohon sagu berubah menjadi pembukaan perkebunan, dengan sedih harus kuceritakan, anak-anak hanya disuguhi batok dan sabut kelapa.
orang tua cuma makan buah nipah yang tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Aku tahu, aku tidak pernah sepaham dengan Bapak Tibo. Tapi di ujung penderitaan, hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita, katanya suatu hari. Dokter Rahayu, masih untung kami punya dokter. Beras tak penting lagi bagi kami. Ini dokter, kami ada bawa hipere. Kami tahu, dokter juga selama tidak makan beras toh. Silahkan dokter. Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Lalu Bapak Tibo berkata lagi, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Aku berdiri terpaku di depan halaman puskesmas. Dan sepanjang hari aku berpikir, upacara gelar bakar batu biasanya dibuka sebagai rasa ungkapan syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada sesuatu yang sudah istimewa sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim. Kami tidak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun dan hipere. Ia menyambutku di depan gerbang. Aku bertanya kepada Bapak Tibo, Bapak, jika boleh tahu, dari mana seluruh hipere yang dipakai untuk bakar batu? Ia tak segera menjawab, lalu menuntunku ke dalam kerumunan warga. Di dalam kerumunan warga, orang-orang mengelilingi api. Ia membakar batu sebesar genggaman orang dewasa. Di tengah-tengah kerumunan warga, aku mengenali sosok-sosok berbeda. Salah satunya orang Bali. Dia ditemani oleh 5 orang temannya. Mungkin sesama orang Bali. Lalu Bapak Tibo berkata, silakan dokter, kami kenalkan ini orang yang sudah kasih kita selamat dari kelaparan. Setelah memberi salam kepada kepala suku dan para transmigran asal Bali, aku bertanya, jadi Bapak yang sudah menanam hipere di kampung ini? Seseorang sebagai kepala suku bicara, kami menanam hipere di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Nah, sekarang coba kalian maknai sendiri kata-kata dari kepala suku tadi. Aku mohon permisi. Ada pasien menunggu di luar halaman. Silakan Bapak, Mama, masuk saja sini. Tidak usah takut dengan dokter Jawa. Kita semua bersaudara toh.